Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi, teman-teman. Hari ini saya akan jelaskan kaitannya dengan gaya belajar. Jadi gaya belajar siswa itu macam-macam, yaitu 3. Yang pertama adalah gaya belajar auditori. Auditori itu mendengar ya, audio. Yang kedua adalah visual. Visual itu melihat. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu gerak. Kinestetik juga akan dibagi 2, yaitu geraknya body, seluruh badan siswa aktif. Ada yang touch, yaitu hanya jari-jari saja cukup untuk meringankan proses pembelajaran atau meringankan agar otak siswa tidak panas. Baik, saya ulas lagi yang auditory. Ciri anak auditory adalah cara belajarnya dengan kita ajak diskusi. Ya, diamati juga kita kalau menjelaskan itu naik turun. Contoh seperti ini. Baik anak-anak, gitu, seperti itu. Kenapa? Nah, itu namanya naik turun. Nah, agar supaya dia lebih tertarik kepada kita saat mengajar. Itu namanya auditory. Ya. Itu salah satu cara untuk mengajar lebih efektif. Bagi tipikal anak yang auditory. Ada lagi auditory ini diajak diskusi. Sering-sering diajak ngobrol, ngomong, kemudian saling berargumen, ya tanya jawab, seperti dipancing-pancing, agar supaya dia itu maksimal pembelajarannya. Ini teknik auditory. Visual. Yang visual ini adalah kaitannya dengan warna-warna, ya. Ada tipikal anak itu visualnya itu dengan cara warna-warna. Jadi pelajaran-pelajaran di LKS atau di buku ajarnya itu di alam privat itu dikasih warna garis pakai stabilo. Ada juga selain yang membaca, misal boleh, atau peraga alat peraga yang punya warna-warna. Kita bawakan laptop, pakai HP ya, yang mungkin ada warna-warnanya, proyektor LCD, alat-alat peraga yang berwarna-warni. Itu penting, apalagi anak yang usia TK ini. Usia TK juga penting gitu ya. Nah, itu visual. Sedangkan tempat duduknya itu kalau auditory, kalau di sekolahan, misal kelasnya itu bersusun, misalnya dengan megang kelas yang agak besar, maka yang anak tipikal visual ini duduknya di depan. Kenapa? Karena anak yang visual ini ketika di belakang melihat temannya di depan gerak atau melakukan aktivitas, dia akan fokusnya ke teman tersebut, tidak ke guru. Nah, itulah kenapa yang anak tipikal visual itu duduknya depan. Sedangkan anak yang auditory, kita kembali lagi ke auditory, itu duduknya adalah sebelah kanan. Ya, atau mungkin ya yang penting dia fokusnya adalah ya fokus untuk mendengarkan, tidak depan pun nggak apa-apa, suaranya itu sampai gitu ya. Kalau di belakang nggak sampai ya lebih baik di depan gitu. Kalau di belakang suaranya itu cukup dan untuk konsentrasi maka nggak apa-apa. Nah, sedangkan yang ini, yang kinestetik ini, dia diajak praktek, gerak, kemudian ikut aktif dan sebagainya. Yang kinestetik ya, kecuali yang kinestetik yang sifatnya hanya dia cukup geraknya pakai jari, ya, jari, dia main-main pulpen, spidol, ya, itu karena ada mainannya. Itu dulu saya waktu SMP ingat, teman-teman itu gimana itu saya lupa, main-main tangan di ini.
Gimana tadi dulu yang ngorek gitu ya sebenarnya itu kinestetik ya. Mungkin saya kira cukup sekian. Ini yang paling utama sekali ketika kita ngajar. Jadi mohon diperhatikan siswa alam privat itu sebenarnya ada tesnya. Bagi yang belum tes nanti akan dikomunikasikan agar supaya tes minimal tes sidik jarinya, tes bakatnya di PLS atau di gaya belajarnya. Nah, di kali siswa itu auditory, visual atau kinestetik. Begitu juga mohon kakak-kakak tutor juga bisa juga nanti tes yang belum tes ke saya atau ke cabangnya masing-masing. Jenengan itu sebenarnya itu gaya belajar yang dominasi apa sih? Apa visual, apa auditor, apa kinestetik? Kadang-kadang kita ngajarnya sesuai dengan passion kita. Kalau kita itu potensinya auditori, kita ajak, kita paksa dengan anak-anak itu seperti kita. Nah, kita harusnya sebaliknya bahwa kita menyesuaikan anaknya. Bagaimana anak ini gaya belajarnya yang dominannya segimana. Pertanyaan ada, apakah ada yang semua anak itu bisa menerima auditori, visual, kinestetik itu semuanya ada 100% atau sedang semua atau menonjol semuanya. Ada seperti itu. Maka dari itu ada tipikal anak itu macam-macam. Jadi kalau dia itu sedang semua atau menonjol semuanya di tes Anissa bakat ini, berarti dengan gaya apapun tak akan masalah dikombinasikan. Maka dari itu kalau kelompoknya besar mohon atau silahkan pakai cara metode bagaimana jenengan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya auditori, kinestetik, visual itu dipakai semuanya dalam belajar. Itu lebih aman. Ya. Mungkin cukup sekian kaitannya training for tutor. Dan nanti akan ada sesi berikutnya. Dan selamat berjuang. Mari kita saling memberi manfaat. Ya, jangan lupa selalu menjadi motivasi, selalu menjadi motivator untuk siswa kita. Terima kasih. Semangat prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di training berikutnya.